Udara pagi di Desa Sukamukti selalu memiliki aroma yang khas. Perpaduan antara embun, tanah basah, dan wangi kayu bakar dari dapur-dapur warga yang mulai berasap. Matahari baru saja menampakkan sinarnya di balik perbukitan hijau, menembus sela-sela pepohonan kelapa yang berdiri berjajar di tepi jalan tanah. Dari kejauhan, terdengar suara ayam berkokok bersahutan. Disusul langkah-langkah tergesa anak-anak sekolah yang memanggul tas lusuh mereka sambil bercanda riang. Di tengah kesederhanaan itu, kehidupan mengalir pelan tapi pasti, tenang, seperti sungai kecil yang melintasi sawah di belakang desa. Namun, bagi warga Sukamukti, ada satu hal yang selalu menjadi penanda pagi yang sesungguhnya. Aroma soto Nenek Rasmi, wangi kaldu yang gurih, berpadu dengan rempah-rempah yang kuat, serai, lengkuas, dan daun jeruk menguar dari dapur kecil di rumah kayu tua milik seorang wanita renta yang dikenal hampir semua orang. Tiap kali angin bertiup dari arah rumah itu, perut siapapun yang menciumnya pasti akan berbunyi, dan langkah-langkah menuju warung kecil di pinggir jalan pun mulai berdatangan. Nenek Rasmi adalah sosok yang begitu dihormati di desa itu. Rambutnya telah memutih seluruhnya, disanggul sederhana dengan jarum konde perak yang katanya peninggalan suaminya dulu. Keriput di wajahnya tak mampu menyembunyikan pancaran lembut dari matanya yang teduh. Tiap pagi, ia mengenakan kebaya lusuh berwarna coklat muda dan kain batik yang sudah mulai pudar warnanya. Ia tak pernah terlihat terburu-buru, tapi tangannya selalu cekatan, seolah sudah tahu urutan setiap gerakan dalam memasak. Warung sotonya berdiri tepat di depan rumah panggung kecil yang sebagian besar terbuat dari kayu jati. Di sana, 2 bangku panjang dan 1 meja kayu besar menjadi tempat pelanggan menikmati sarapan. Di atas meja, selalu tersedia sambal rawit, potongan jeruk nipis, dan kecap dalam botol bekas yang kini sudah berwarna kusam. Tak ada spanduk besar atau tulisan mencolok yang menandai tempat itu, tapi semua orang tahu warung itulah jantung kecil Desa Sukamukti. Warga sering berkata bahwa soto buatan Nenek Rasmi bukan sekadar makanan, tapi obat hati. Mereka percaya tangan wanita tua itu membawa berkah. Soto buatannya bisa menenangkan pikiran yang sedang kalut, menghangatkan tubuh di pagi yang dingin, bahkan kadang membuat orang yang sedih sedikit lebih kuat. Setiap suapan terasa lembut, penuh rasa, dan seperti mengandung sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Entah kenangan, entah kasih sayang. Setiap kali makan di sini, rasanya kayak lagi disayang, kata Pak Bowo, tukang becak desa yang sudah puluhan tahun menjadi pelanggan tetap. Ia sering duduk di bangku ujung, sambil menyeruput soto panas dan berbincang dengan Nenek Rasmi tentang hal-hal kecil, harga beras, cuaca, atau kabar anaknya yang merantau. Nenek Rasmi selalu mendengarkan dengan senyum tipis, sesekali mengangguk, sesekali menimpali dengan suara serak tapi lembut. Pagi itu seperti biasa, warungnya mulai ramai. Asap mengepul dari panci besar di atas tungku batu bata. Suara sendok dan mangkuk beradu pelan, diselingi tawa kecil dari pelanggan yang saling mengenal satu sama lain. Di tengah kesibukan itu, Nenek Rasmi tampak tenang. Ia menuangkan kuah ke dalam mangkuk, menaburkan seledri dan bawang goreng, lalu menyodorkannya dengan senyum yang sama setiap hari. Senyum yang hangat tapi entah mengapa selalu tampak menyimpan sesuatu di baliknya. Sementara itu, di ujung desa, seorang pemuda baru turun dari bas mini yang berhenti di pertigaan jalan. Debu beterbangan saat kendaraan itu melaju lagi, meninggalkan sosoknya yang berdiri sambil memanggul tas ransel hitam. Wajahnya tampak letih tapi penuh kerinduan. Pemuda itu bernama Bagas. Setelah 5 tahun merantau ke kota, ia akhirnya memutuskan pulang ke Sukamukti. Bagas berjalan perlahan menyusuri jalan setapak yang membelah sawah. Angin berhembus lembut, membawa aroma lumpur dan rumput segar yang dulu begitu ia rindukan. Padahal tetap berwah, tapi juga banyak yang tetap sama. Suara jangkrik di siang hari, bau kayu bakar, dan suasana desa yang seolah berhenti dalam waktu. Saat melewati tikungan dekat jembatan bambu, hidungnya menangkap aroma yang amat dikenalnya. Ia berhenti sejenak, memejamkan mata, lalu tersenyum samar. Aroma soto, hangat, gurih, dengan jejak rempah yang hanya bisa dibuat oleh satu orang. Nenek Rasmi, ingatannya langsung melayang ke masa kecil. Ia dulu sering membantu Nenek Rasmi mencuci piring di warung sepulang sekolah, sekadar agar bisa mendapat semangkuk soto gratis. Ia masih ingat bagaimana tangan keriput itu menepuk lembut kepalanya setiap kali ia berhasil menyapu lantai tanpa memecahkan piring. Bagas, kalau kamu kerja dengan hati, rasanya bakal sampai ke orang lain. Begitu pesan yang sering diulang Nenek Rasmi. Kini setelah bertahun-tahun tak kembali, Bagas merasa waktu seolah memanggilnya lagi ke tempat itu. Ia melanjutkan langkahnya,
menyusuri jalan kecil menuju rumah tua di ujung gang. Dari kejauhan, asap tipis dari dapur sudah tampak menari di udara. Ia bisa mendengar suara mangkuk yang beradu dan percakapan samar pelanggan. Semua terasa sama, tapi entah mengapa ada sesuatu yang berbeda. Suasana itu seperti menyimpan kesunyian yang aneh di balik keramaiannya. Bagas berhenti di seberang jalan, memandangi warung itu. Nenek Rasmi terlihat dari balik jendela, sibuk mengaduk panci besar dengan gerakan lembut dan ritmis. Cahaya matahari pagi menembus celah atap daun rumbia, membuat ruangan itu tampak hangat dan damai. Tapi di balik ketenangan itu, Bagas merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Perasaan melankolis yang menusuk perlahan, seperti ada cerita yang belum selesai di balik senyum nenek tua itu. Ia tidak langsung datang menghampiri. Ada rasa ragu, rasa canggung setelah sekian lama pergi tanpa kabar. Ia berdiri beberapa saat, memperhatikan wajah-wajah pelanggan yang datang dan pergi, suara sendok yang beradu dengan mangkuk, dan aroma yang semakin pekat mengisi udara. Besok saja, gumamnya pelan. Besok aku ke sana. Ia melangkah pergi perlahan, meninggalkan warung yang masih ramai oleh tawa dan obrolan pagi. Namun di udara yang mulai menghangat, aroma soto itu tetap menempel di hidungnya, menggoda, mengguncang kenangan, sekaligus menimbulkan pertanyaan samar di hati. Bagas tidak tahu, keputusan kecil untuk datang ke warung itu besok pagi akan membuka sesuatu yang selama ini tersembunyi di balik dapur sederhana itu. Tapi untuk hari ini biarlah semuanya tetap seperti semula, tenang, hangat, dan penuh nostalgia. Di langit, matahari sudah naik tinggi, menerangi desa Sukamukti yang tampak begitu damai. Tidak ada yang tahu, di balik aroma soto yang menenangkan itu, sedang menunggu sebuah kisah kelam yang perlahan akan terungkap. Keputusan kecil yang ia ambil kemarin kini, membawa Bagas berdiri di depan warung kayu yang sama. Warung kecil dengan atap rumbia dan papan bertuliskan Soto Nenek Rasmi, yang huruf-hurufnya mulai pudar dimakan waktu. Matahari pagi baru menampakkan diri, embun masih menempel di dedaunan pisang, dan suara ayam dari belakang rumah warga terdengar samar. Udara pagi terasa segar, tapi di balik kesejukan itu ada sesuatu yang lain. Aroma soto yang hangat menusuk hidung, menggugah perut, sekaligus menimbulkan perasaan campur aduk di dada Bagas. Ia melangkah pelan menuju warung, setiap langkah seperti membawanya kembali ke masa lalu. Ke masa-masa ketika ia masih bocah lugu yang duduk di bangku kayu itu sambil menunggu semangkuk soto hangat disajikan. Tak banyak berubah. Di sudut warung masih ada kendi air dari tanah liat. Di meja masih ada sambal dan jeruk nipis. Dan kursi panjang yang dulu sering ia duduki masih kokoh walau warnanya mulai kusam. Hanya satu yang berbeda. Suasana warung terasa lebih sepi dan murung. "Loh Bagas," suara serak yang lembut memecah keheningan. Dari balik dapur muncul sosok yang sudah tak asing baginya. Nenek Rasmi, rambut putihnya masih disanggul rapi. Tubuhnya tetap tegap untuk seorang seusianya. Tapi matanya, mata yang dulu teduh dan hangat, kini tampak lain. Ada sesuatu di sana yang sulit dijelaskan. Tatapannya kosong sesekali, seperti sedang memandang sesuatu yang jauh di balik pandangan. Bagas tersenyum kikuk. "Iya Nek, ini aku, Bagas. Berupulang terekot." Senyum tipis muncul di wajah keriput itu, tapi tak sampai ke matanya. "Oh, Bagas, sudah lama sekali kamu nggak pulang. Masih ingat warung tua ini rupanya?" "Tentu Nek. Gimana aku bisa lupa? Soto nenek itu yang paling enak sedesa ini." Nenek Rasmi terkekeh pelan, lalu berbalik ke dapur. "Duduk dulu, nenek buatkan soto yang paling hangat. Biar rasa capekmu hilang." Bagas duduk di bangku depan, memperhatikan sekeliling. Tak ada pelanggan pagi itu, padahal dulu setiap pagi warung ini selalu penuh. Ia mengira mungkin warga sudah beralih ke tempat lain, atau sekadar belum datang karena masih terlalu pagi. Tapi tetap saja kesunyian itu terasa janggal. Tak lama kemudian Nenek Rasmi datang membawa semangkuk soto panas. Asapnya mengepul mengeluarkan wangi kaldu yang tajam, gurih dan menggoda. Warna kuahnya sedikit lebih pekat daripada yang ia ingat, tapi aromanya tetap sama menggugah. Ia memejamkan mata sejenak, menghirup baunya dengan penuh nostalgia. Namun begitu sendok pertama menyentuh lidahnya, alis Bagas sedikit berkerut. Ada yang berbeda, rasa kuahnya memang lezat, tapi rasa dagingnya aneh. Bukan seperti daging sapi atau ayam yang biasa ia makan, teksturnya agak kenyal. Dan ada aroma samar seperti logam, bau yang aneh tapi tidak terlalu kuat, hanya terasa jika seseorang cukup peka. Ia mencoba mengabaikannya, mungkin hanya perasaannya saja. 5 tahun di kota membuat lidahnya berubah.
Tapi rasa itu tetap muncul di setiap suapan. "Nek," katanya hati-hati, "sekarang pakai daging apa ya? Rasanya agak beda." "Oh itu," jawab Nenek Rasmi sambil tetap tersenyum. "Daging sapi nak, tapi kadang nenek campur sedikit daging kerbau biar lebih gurih. Biasa, bahan dari pasar suka nggak tentu." Bagas mengangguk pelan. "Oh begitu," katanya meski nada suaranya terdengar ragu. Mereka makan dalam diam, hanya terdengar suara sendok dan mangkuk yang beradu. Di luar, angin berembus lembut, membuat tirai bambu di pintu depan bergerak perlahan. Sesekali Nenek Rasmi memandangi Bagas dengan tatapan aneh, campuran sayang dan kesedihan yang mendalam. Setelah selesai makan, Bagas duduk termenung sambil menyeruput teh panas yang disajikan. Ia ingin berbincang banyak, tapi Nenek Rasmi tampak enggan membuka percakapan. Tangannya sibuk mengelap meja, matanya kosong menatap panci besar di dapur, seolah ada sesuatu di sana yang sedang ia pikirkan. Untuk mencari suasana, Bagas mencoba bertanya, "Sekarang tinggal sendirian, Nek?" Nenek Rasmi menoleh perlahan. "Iya, sejak Arif pergi, nggak ada yang nemenin lagi." Nada suaranya datar, tapi sorot matanya sayu. Bagas terdiam. Ia tahu Arif, anak sematawayang Nenek Rasmi, meninggal beberapa tahun lalu karena kecelakaan. Setidaknya itulah yang dulu ia dengar sebelum merantau. Namun, cara Nenek Rasmi menyebut namanya barusan terdengar berbeda, seperti luka lama yang belum sembuh. Beberapa pelanggan akhirnya datang, membuat suasana sedikit hidup. 2 ibu-ibu dan seorang bapak tua duduk di meja sebelah. Mereka menyapa Bagas dengan ramah. "Loh, ini kan Bagas." "Wah, sudah lama nggak kelihatan," kata salah satu ibu sambil menepuk bahunya. Bagas tersenyum. "Iya Bu, baru pulang semalam." Mereka pun berbincang ringan tentang kehidupan di kota dan perubahan di desa. Tapi di sela percakapan itu, salah satu dari mereka menyinggung sesuatu yang membuat Bagas menoleh serius. "Iya, akhir-akhir ini banyak orang hilang." "Loh?" ujar ibu yang satunya sambil menunduk. "Sudah 3 orang kalau nggak salah. Tapi ya mungkin pada merantau, nggak pamit aja." "Orang hilang?" Bagas mengulang pelan. "Iya," sahut bapak tua di sebelahnya. "Ada Pak Surip, terus si Jono tukang kayu, sama satu anak muda dari kampung sebelah. Polisi udah nyari, tapi yang nggak ketemu jejaknya. Aneh juga, padahal mereka bukan tipe yang suka pergi jauh." Nenek Rasmi tiba-tiba menyela. Nadanya pelan tapi tegas. "Sudahlah, jangan ngomongin yang begitu-begitu pagi-pagi begini. Nanti malah nggak enak makannya." Ketiganya langsung terdiam, saling pandang. Suasana seketika berubah kaku. Bagas memperhatikan wajah Nenek Rasmi. Senyum yang tadi tampak hangat kini menghilang. Ada ketegangan halus di garis wajahnya, dan matanya yang tadi kosong kini tampak bergetar. Seolah topeng ketenangan itu nyaris runtuh sesaat. Setelah para pelanggan selesai dan pergi, hanya tinggal Bagas yang masih duduk di sana. Ia menatap ke arah dapur, memperhatikan panci besar yang masih mengepul. Entah mengapa, aroma soto yang tadi menggoda kini terasa lebih menyengat, menusuk hidung, membuat perutnya sedikit mual. Ia mengalihkan pandangan ke arah dinding, di mana tergantung foto lama Nenek Rasmi dan anaknya. Foto yang dulu sering ia lihat waktu kecil, hanya saja kini warnanya sudah pudar, dan bagian bawahnya sedikit terbakar. "Nek," kata Bagas pelan, "besok aku boleh bantu-bantu di sini, biar nenek nggak kerja sendirian." Nenek Rasmi memandanginya lama, bibirnya bergerak pelan, tapi suaranya terdengar serak. "Kamu baik sekali nak, tapi warung ini biar ayah nenek yang urus. Sudah terbiasa sendiri." Ia tersenyum. Tapi senyum itu terasa hambar, nyaris seperti dipaksakan. Bagas berdiri dan berpamitan saat melangkah keluar. Angin pagi membawa kembali aroma soto itu ke hidungnya. Tapi kali ini, rasa hangatnya sudah berubah. Ada sesuatu di balik wangi itu, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Semacam bayangan samar yang menimbulkan rasa tidak nyaman di dadanya. Ia menatap warung itu sekali lagi dari kejauhan. Asap dari dapur masih mengepul pelan, menari-nari di udara yang mulai menghangat. Dari balik jendela, Nenek Rasmi tampak berdiri memandangi arah kepergiannya. Diam tak bergerak untuk pertama kalinya. Bagas merasa bahwa warung yang dulu ia anggap tempat paling damai di dunia kini menyimpan sesuatu yang berbeda. Sebuah ketenangan yang terlalu sunyi, terlalu dingin untuk disebut biasa. Ia menggeleng pelan, mencoba menepis pikiran aneh yang mulai muncul. "Mungkin cuma perasaanku saja," bisiknya sambil melangkah pergi. Namun jauh di dalam hatinya, Bagas tahu ada sesuatu yang berubah di warung itu. Sesuatu yang tidak semestinya. Dan entah mengapa, ia merasa bahwa ini baru permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar dan gelap. Malam itu langkah Bagas terasa berat ketika ia pulang dari warung Nenek Rasmi.
Perasaan aneh yang sejak tadi menggantung di pikirannya tak juga hilang. Justru semakin menekan dadanya. Kata-kata nenek Rasmi yang singkat, tatapan matanya yang kosong, dan aroma soto yang semakin aneh. Semuanya menumpuk menjadi pertanyaan yang tak berjawab. Ia berusaha menenangkan diri, meyakinkan hatinya bahwa itu hanya kebetulan, hanya perubahan yang wajar akibat usia dan kesepian. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu ada sesuatu yang lebih dari sekadar itu. Keesokan paginya, langit Sukamukti tertutup awan kelabu. Hujan gerimis turun perlahan, membasahi tanah dan dedaunan. Bagas memutuskan kembali ke warung. Kali ini dengan niat bukan hanya untuk makan, tapi juga membantu nenek Rasmi. Ia merasa bersalah telah meninggalkan desa begitu lama. Jika memang nenek Rasmi kini hidup sendiri, setidaknya ia bisa menemani, menghibur, atau sekadar membantu membersihkan dapur. Ketika sampai di warung, tempat itu tampak sepi seperti kemarin. Tak ada pelanggan, hanya suara air hujan menetes di genting bocor. Nenek Rasmi duduk di kursi dekat tungku, memeluk selendang lusuh sambil menatap bara api yang hampir padam. "Nek pagi," sapa Bagas sambil tersenyum. "Aku bantu-bantu ya, biar nenek nggak capek." Wanita tua itu menoleh perlahan, seolah baru sadar ada seseorang di sana. "Bagas, kamu datang pagi sekali." "Iya, hujan juga belum reda. Sekalian bantu nenek bersih-bersih dapur, boleh?" Nenek Rasmi mengangguk kecil. "Boleh nak, tapi hati-hati ya. Banyak barang tua di sana. Jangan sampai rusak." Bagas menyalakan lampu minyak kecil dan melangkah ke dapur belakang. Ruangan itu remang, berbau lembab, dan penuh peralatan masa tua. Di pojok, ada rak kayu berisi toples-toples kaca yang sudah berdebu, dan di bawahnya tersusun peti-peti kecil yang tampak lama tak tersentuh. Ia mulai mengelap meja, menyapu lantai, lalu memindahkan beberapa karung beras yang sudah kempes. Saat hendak merapikan rak bawah, tangannya menyentuh sesuatu yang keras dan dingin. Sebuah kotak kayu tua, warnanya coklat gelap, bagian pinggirnya sudah terkelupas, dan ada ukiran nama di atas tutupnya. Arif. Bagas menatap nama itu lama, hatinya berdebar. Ia masih ingat betul nama itu, anak semata wayang nenek Rasmi yang dulu begitu disayanginya. Dulu Arif sering bermain dengannya di sawah, membuat perahu dari daun pisang, atau sekadar duduk di pinggir sungai sambil bercakap tentang mimpi masa depan. Tapi kemudian kabar kematian Arif menyebar tiba-tiba. Tanpa penjelasan yang jelas, perlahan Bagas membuka kotak itu. Di dalamnya ada beberapa benda, selembar foto tua, beberapa surat, dan kain putih yang dilipat rapi. Min mengambil fotonya terlebih dahulu. Dalam foto itu tampak Arif masih muda, mengenakan kemeja sederhana, berdiri di depan rumah yang kini sudah rapuh dimakan waktu. Wajahnya ramah dan bersih, matanya tajam seperti nenek Rasmi. Di bagian belakang foto tertulis, "Untuk ibu." "Maafkan aku tidak mencuri." Bagas terpaku. Dingin menjalar di tengkuknya. Ia membuka lipatan surat yang berada di bawah foto itu. Kertasnya sudah menguning dan rapuh, namun tulisan tangan masih terbaca jelas. "Bu, kalau surat ini sampai ke tangan ibu, berarti aku sudah tidak ada. Aku tidak tahu siapa yang menaruh kambing itu di depan rumah kita. Aku tidak mencuri, Bu, aku hanya ingin bekerja jujur, tapi mereka tidak percaya. Mereka memukulku, menyeretku ke sawah, dan bilang akan membawaku ke balai desa. Aku takut, Bu. Aku tuh takut mereka tidak akan membiarkanku hidup. Kalau nanti aku tidak pulang, jangan sedih. Aku cuma ingin ibu tahu, aku tidak bersalah. Dunia ini kejam, Bu, tapi aku tetap sayang sama ibu. Tolong maafkan aku, karena tidak bisa membuat ibu bangga." Arif. Tangan Bagas bergetar saat menyelesaikan surat itu. Ia menutup mata, menahan napas yang terasa sesak. Surat itu seperti membawa aroma masa lalu, pahit, getir, dan penuh luka yang tak pernah sembuh. Perlahan, ia mengangkat pandangannya ke arah nenek Rasmi yang berdiri di ambang pintu. Menatapnya dengan wajah dingin. "Nek, ini surat Arif ya?" Suara Bagas bergetar. Wanita tua itu tidak menjawab. Ia berjalan pelan mendekat, mengambil surat itu dari tangan Bagas, lalu menatapnya lama. Air mata perlahan jatuh di pipinya, tapi bibirnya tersenyum getir. "Iya, nah. Itu surat terakhir dari anakku." Suasana di dapur mendadak hening, hanya suara hujan di luar yang terus menetes. "Waktu itu," lanjut nenek Rasmi dengan suara gemetar, "mereka bilang Arif mencuri kambing milik Pak Lurah, tanpa bukti, tanpa pengadilan. Mereka langsung menuduh Arif di awal malam dipukuli sampai dia tidak pernah kembali." Ia berhenti sejenak, mengusap air matanya dengan ujung selendang. "Mereka bilang dia kabur, tapi aku tahu mereka menguburnya di kebun belakang balai desa.
Aku pernah lihat jejak darah di sana. Tapi siapa yang mau mendengar suara seorang janda tua seperti aku? Bagas tak mampu berkata apa-apa. Ia hanya menatap wajah tua itu. Wajah yang dulu penuh kasih, kini tampak seperti bayangan kesedihan yang tak pernah usai. Sejak malam itu, kata Nenek Rasmi lagi, suaranya semakin lirih. Aku berhenti percaya pada siapapun. Mereka semua bilang hidup harus terus jalan, tapi bagaimana aku bisa hidup kalau separuh jiwaku dikubur begitu saja? Ia menatap panci besar di atas tungku. Api kecil masih menyala di bawahnya. Dari situ aku belajar satu hal, Bagas, ucapnya pelan. Bahwa kehilangan bisa membuat orang berubah, bisa membuat seseorang melakukan hal-hal yang dulu tak pernah ia bayangkan. Bagas menelan ludah. Ia mulai merasa hawa di dapur itu berubah. Udara menjadi lebih berat. Aroma soto yang biasanya menggoda kini terasa pekat. Seperti ada sesuatu yang disembunyikan di baliknya. Ia menatap kotak kayu di tangan Nenek Rasmi. Kemudian pada foto Arif yang masih tergeletak di meja. Ada sesuatu yang ia rasakan. Sesuatu yang gelap dan dalam. Seperti luka yang berubah menjadi dendam. Nenek, selama ini nenek hidup sendirian? Tanya Bagas lirih. Iya, jawabnya. Menatap panci soto itu tanpa berkedip. Tidak ada yang mau datang ke rumah ini setelah kejadian itu. Bersa takut, mungkin malu, mungkin juga merasa bersalah. Ia tersenyum tipis. Tapi senyum itu bukan senyum bahagia. Tapi tidak apa-apa. Aku sudah punya caraku sendiri untuk mengingat anakku. Bagas menatapnya bingung. Caranya? Nenek Rasmi tidak menjawab. Ia hanya menatap panci besar itu lama, lalu berkata dengan suara yang hampir seperti bisikan. Mereka semua akan tahu rasanya kehilangan. Kata-kata itu menggema di kepala Bagas, membuat tubuhnya merinding. Api di bawah tungku mendadak berkeredap, menimbulkan suara kecil seperti bisikan yang samar. Dari luar hujan turun semakin deras, dan angin meniup daun-daun kering ke jendela dapur. Bagas menatap wajah Nenek Rasmi yang kini tampak berbeda. Ada ketenangan yang aneh, dingin, tapi juga penuh keyakinan. Ia tahu, di balik kesedihan itu, tersimpan sesuatu yang belum terungkap. Dan di saat itulah, Bagas sadar, masa lalu Nenek Rasmi tidak hanya menyimpan luka, tapi juga sesuatu yang jauh lebih gelap daripada yang pernah ia bayangkan. Kata-kata lirih Nenek Rasmi malam itu terus bergema di kepala Bagas. Mereka semua akan tahu rasanya kehilangan. Kalimat itu tak pernah hilang dari pikirannya. Bahkan saat ia sudah kembali ke rumah dan berusaha memejamkan mata, malam terasa panjang, dingin, dan aneh. Setiap kali ia hampir tertidur, ia seperti mendengar suara sendok yang beradu pelan dengan panci logam, diiringi aroma soto yang samar-samar tercium lewat jendela kamarnya. Padahal, warung itu sudah tutup sejak senja tadi. Keesokan paginya, Desa Sukamukti digemparkan oleh kabar buruk. Seorang petani bernama Pak Sastro, yang rumahnya tak jauh dari warung Nenek Rasmi, dinyatakan hilang sejak malam sebelumnya. Hujan deras membuat pencarian jadi sulit, tapi warga menemukan hal aneh. Jejak kaki berlumpur yang mengarah ke jalan kecil di belakang rumah Nenek Rasmi dan berhenti di sana. Tidak ada jejak kembali, tidak ada tanda-tanda perlawanan, hanya bekas lumpur basah dan potongan kain sobek di semak-semak. Suasana desa pagi itu menjadi tegang. Warga berbisik-bisik di setiap sudut, saling menebak dan menuduh dalam diam. Bagas berdiri di pinggir jalan, memandangi garis polisi yang membentang di dekat dapur Nenek Rasmi. Ia tak percaya apa yang dilihatnya. Polisi datang dari kecamatan, memasang garis kuning di sekeliling rumah tua itu. Seorang perwira muda berpakaian rapi mengamati setiap sudut halaman dengan tatapan curiga. Bu Rasmi, katanya dengan suara tegas, kami ingin menanyakan beberapa hal. Semalam ibu lihat atau dengar sesuatu yang mencurigakan? Nenek Rasmi berdiri di depan rumahnya, mengenakan kebaya lusuh dan selendang yang sama seperti kemarin. Tatapannya tenang, bahkan terlalu tenang. Tidak, Pak. Saya tidur. Lebih tawat saya hujan deras, guys. Saya tidak keluar rumah. Jawabnya lembut. Jadi ibu tidak tahu apa-apa soal Pak Sastro? Tidak, Pak. Kasihan ya, kalau benar dia hilang. Bagas yang berdiri di belakang polisi menatap wajah Nenek Rasmi lekat-lekat. Tak ada perubahan ekspresi. Tak ada tanda kebohongan, tapi entah kenapa, ia merasa hawa di sekeliling rumah itu berbeda. Ada bau aneh yang menempel di udara. Bau tanah basah bercampur sesuatu yang mirip logam dan rempah hangus. Setelah polisi pergi, warga bubar perlahan. Beberapa masih berbisik-bisik, menatap curiga ke arah warung. Katanya jejak kakinya ke arah dapur Bu Rasmi loh. Iya, tapi siapa yang berani ngomong begitu? Kalau salah bisa ribut satu kampung, entah ya. Tapi warung itu memang aneh sekarang. Aromanya nggak kayak dulu.
Bagas tak ikut bergabung dalam gosip itu. Ia memilih diam, berdiri lama di depan warung yang kini tampak sepi. Panci besar di tungku masih mengepul pelan, mengeluarkan aroma soto yang dulu membuatnya rindu, tapi kini justru membuatnya mual. Ia tahu, ada sesuatu yang disembunyikan di balik panci itu. Malam harinya, Bagas tak bisa tidur. Ia menatap langit-langit kamarnya yang gelap, mendengarkan suara jangkrik bercampur dengan desir angin. Pikiran tentang surat Arif, hilangnya Pak Sastro, dan kalimat aneh dari Nenek Rasmi terus berputar di kepalanya. Ia berusaha menenangkan diri, tapi rasa ingin tahunya semakin kuat. Akhirnya, ia memutuskan sesuatu yang tak pernah ia pikirkan sebelumnya. Menyelidiki sendiri, ia menunggu hingga tengah malam. Ketika seluruh desa terlelap, langit masih mendung, namun hujan telah berhenti. Dengan senter kecil di tangan, ia berjalan pelan menyusuri jalan setapak menuju rumah Nenek Rasmi. Setiap langkahnya di atas tanah basah terdengar jelas di telinga. Sesekali ia berhenti untuk memastikan tidak ada yang mengikutinya. Warung itu gelap, hanya cahaya kecil dari tungku yang masih menyala di dapur belakang menandakan seseorang masih terjaga. Bagas berjongkok di balik pagar bambu, mengintip lewat celah. Ia melihat sosok Nenek Rasmi berdiri di dekat panci besar, mengaduk sesuatu dengan gerakan lambat. Wajahnya tampak pucat diterangi nyala api, dan dari mulutnya keluar gumaman pelan seperti doa, atau mungkin sesuatu yang lebih menyerupai bisikan dendam. "Untukmu, Nak Arif," kata saya sepelan. "Biar berkeveraskan tispeto aku dulu." Jantung Bagas berdetak kencang. Ia hampir menjatuhkan senternya. Suara itu begitu jelas. Ia menatap panci besar yang mendidih di hadapan Nenek Rasmi. Dan tiba-tiba tercium lagi aroma itu, bau logam, tajam dan menyengat. Ia menutup hidung, menahan napas. Tak lama kemudian Nenek Rasmi mematikan api, menutup panci dengan rapat, lalu berjalan perlahan ke kamar belakang. Begitu lampu padam, Bagas segera berlari pelan ke arah dapur. Ia tahu tindakannya gila, tapi rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Ia masuk lewat pintu samping yang tidak terkunci. Dapur itu remang, hanya diterangi sisa bara api yang masih menyala. Panci besar itu masih hangat, mengeluarkan uap samar. Bagas menelan ludah, lalu perlahan mengangkat tutupnya. Asap mengepul keluar. Di baliknya, cairan berwarna kecoklatan terlihat bergolak pelan. Ia menatapnya dalam-dalam, dan saat matanya mulai terbiasa dengan cahaya redup, sesuatu tampak mengambang di permukaan. Bukan daging sapi. Bagas tersentak mundur, menahan napas. Ia tak sanggup memastikan, tapi bentuknya menyerupai potongan tangan kecil, pucat dan lunak. Ia hampir muntah. Buru-buru menutup panci itu kembali dan keluar dari dapur dengan langkah gemetar. Begitu di luar, ia menarik napas panjang, menatap langit yang kini diguyur hujan lagi. Kepalanya berputar, dadanya terasa sesak. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tak keluar. Antara percaya dan tidak, antara kenyataan dan ilusi. Bisa saja itu hanya penglihatannya yang menipu karena pencahayaan redup, bisa juga benar-benar sesuatu yang tak seharusnya ada. Keesokan paginya Bagas datang ke balai desa. Ia berniat melapor, tapi begitu melihat para aparat duduk santai di teras sambil menyeruput kopi dan membicarakan kasus hilangnya Pak Sastro dengan nada acuh, keberaniannya lenyap. Mungkin dia kabur ke kota, kata salah satu polisi. Biasa, petani kalau kalah judi suka ngilang. Bagas mengepalkan tangan. Tidak ada yang benar-benar peduli. Semua menganggap hilangnya orang sebagai hal biasa. Hari-hari berikutnya berlalu dengan rasa takut yang semakin menebal. Tak hanya Bagas, beberapa warga mulai melapor kehilangan anggota keluarga atau hewan ternak, tapi semuanya berhenti di desas-desus tanpa bukti. Setiap kali itu terjadi, warung Nenek Rasmi justru makin ramai. Soto yang ia jual katanya makin enak. Makin gurih. Orang-orang desa tanpa sadar memuji rasa yang justru membuat Bagas merinding. Suatu sore Bagas duduk di tepi sawah, menatap matahari terbenam di balik bukit. Angin membawa aroma samar rempah dari arah warung. Ia menutup mata, mencoba mengingat masa kecilnya. Masa ketika soto buatan Nenek Rasmi benar-benar terasa hangat, bukan menyeramkan, tapi kini semua berubah. Senyum lembut di wajah wanita tua itu kini tampak menyimpan rahasia gelap yang tak bisa diungkap dengan kata-kata. Dalam diam Bagas tahu satu hal. Ia tak bisa lagi berdiam diri. Ada sesuatu yang harus ia ungkap. Sesuatu yang tersembunyi di balik dapur tua itu. Dan malam nanti, ia akan kembali bukan sebagai pelanggan, tapi sebagai seseorang yang ingin menemukan kebenaran malam itu. Bagas kembali berdiri di tempat yang sama, di balik pagar bambu. Menghadap rumah tua yang kini tampak lebih suram dari sebelumnya. Hujan sudah lama berhenti,
Namun udara masih lembab dan dingin menusuk. Sejak hari terakhir ia melihat sesuatu yang mengambang di panci besar itu. Pikirannya tak pernah tenang. Setiap kali menutup mata, bayangan itu muncul lagi. Bentuk yang tak semestinya berada di dalam masakan seorang nenek yang dulu begitu ia hormati. Namun rasa penasaran lebih kuat daripada ketakutan. Ia merasa harus memastikan dengan matanya sendiri, apakah semua yang ia lihat malam itu nyata atau sekadar bayangan pikirannya yang lelah. Dari balik semak, ia memperhatikan dapur nenek Rasmi yang masih menyala. Suara samar terdengar, bunyi logam yang beradu, diikuti dengan derap langkah pelan dan napas berat. Kemudian muncul sosok nenek Rasmi, mengenakan kain lusuh yang sebagian basah, membawa sesuatu di tangannya. Di bawah cahaya redop, Bagas bisa melihat ujung benda itu mengilap, sebuah pisau panjang, berlumur cairan gelap yang menetes perlahan ke tanah. Jantung Bagas berdegup keras, ia menahan napas, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya kambing atau sapi, seperti yang biasa dipotong nenek itu untuk jualan. Tapi lalu terdengar suara aneh, suara berat dan serak seperti erangan tertahan dari arah dapur. Sesuatu yang terdengar terlalu manusiawi. Bagas melangkah mendekat. 1 langkah, 2 langkah, ia berjongkok di balik tembok, mengintip lewat celah kecil di dinding kayu. Di dalam nenek Rasmi berdiri di dekat meja potong. Tangannya gemetar sedikit saat mengiris sesuatu. Darah mengalir dari meja ke lantai, menetes perlahan membentuk genangan kecil. Wajahnya tidak menunjukkan ekspresi apapun, dingin, datar. Seolah yang ia lakukan hanyalah rutinitas biasa. "Maafkan ibu, nak." Suara itu keluar perlahan dari bibirnya. "Semua ini untukmu." Bagas menelan ludah. Suara itu membuat bulu kuduknya berdiri. Ia tak tahu harus berbuat apa, antara ingin masuk dan menghentikan, atau berlari sejauh mungkin dari rumah itu. Tapi sebelum ia sempat memutuskan, nenek Rasmi tiba-tiba berhenti. Kepalanya semenoleh pelan ke arah jendela, tepat ke arah tempat Bagas bersembunyi. "Bagas!" Suara itu lembut, tapi cukup membuat tubuh Bagas kaku. Ia berdiri gemetar, mencoba tersenyum kaku saat nenek itu membuka pintu. "Nek, saya dengar suara, jadi saya khawatir," katanya terbata. Nenek Rasmi tersenyum samar. "Oh, nak Bagas, kamu masih suka begadang rupanya. Nenek cuma sedang potong kambing. Ada pelanggan yang pesan soto khusus buat besok pagi." Bagas menatap ke arah meja, tapi nenek Rasmi cepat menutupi potongan daging itu dengan kain. "Kambing?" tanya Bagas ragu. "Iya, kambing jantan. Baru saja diantar maklum. Kalau mau empuk harus direndam dulu dengan bumbu dari malam." Nada suaranya tenang, tapi ada sesuatu dalam tatapan matanya yang membuat Bagas tidak bisa percaya sepenuhnya. Ada bayangan lelah di sana, tapi juga sesuatu yang mirip kegilaan. "Nak Bagas, kamu kelihatan pucat, mau sekalian saya buatin teh?" "Tidak usah, Nek," jawabnya cepat. "Saya cuma lewat. Besok saya kesini pagi-pagi ya." "Sekalian sarapan?" "Boleh," jawab nenek Rasmi sambil menutup pintu. "Besok sotonya spesial." Bagas berjalan cepat meninggalkan halaman itu, berusaha menghapus bayangan yang baru saja ia lihat. Tapi semakin ia mencoba, semakin jelas gambaran meja berdarah dan pisau yang berkilat di benaknya. Pagi berikutnya, desa kembali diguncang kabar buruk. Seorang warga datang tergopoh-gopoh ke balai desa sambil membawa sesuatu yang terbakar sebagian. Potongan pakaian lusuh milik Pak Sastro, petani yang hilang seminggu lalu. Barang itu ditemukan di belakang rumah nenek Rasmi, tertimbun sebagian di tanah basah dekat tungku luar. Polisi datang lagi. Mereka menginterogasi nenek Rasmi, memeriksa setiap sudut rumah dan pekarangan. Tapi seperti sebelumnya, tidak ada bukti kuat selain potongan kain itu. "Bu Rasmi, ini baju siapa?" tanya polisi. "Saya tidak tahu, Pak. Mungkin kain lama yang kebetulan terjatuh ke belakang dapur," jawabnya pelan. "Bu, ini pakaian orang yang hilang. Kenapa bisa ada di belakang rumah ibu?" "Saya tidak tahu, Pak Polisi. Saya jarang ke belakang rumah." Bagas berdiri tak jauh dari situ, menyaksikan semua dengan dada berdebar. Ia ingin berteriak bahwa ia melihat sendiri nenek itu menyembelih sesuatu malam tadi. Tapi lidahnya keluh. Bayangan masa kecilnya, ketika nenek Rasmi mengajarinya menanam cabai, membuatkan soto di hari hujan, terlalu kuat untuk dikalahkan oleh rasa takutnya sendiri. Sementara itu warga mulai saling curiga. Beberapa menuduh diam-diam, beberapa lainnya membela nenek Rasmi. "Bu Rasmi mana mungkin begitu? Dia baik sekali kok. Tapi bukti kain itu loh, dan katanya daging sotonya makin enak sekarang, aneh ya? Jangan sembarangan ngomong, nanti dosa." Namun di tengah perdebatan itu, warung nenek Rasmi tetap buka seperti biasa. Pelanggan tetap berdatangan, bahkan lebih ramai dari sebelumnya.
Mereka makan dengan lahap, memuji kelezatan soto yang semakin berbeda. Bagas duduk di kursi kayu warung itu, memandangi mangkuk soto di depannya. Uapnya mengepul lembut. Aromanya masih sama, kuat, gurih, namun kini bercampur dengan sesuatu yang aneh. Samar, tak bisa dijelaskan. Ia mengaduk perlahan, menatap potongan daging yang tampak lebih pucat dari biasanya. Nah, suaranya lirih. Kalau suatu hari saya tahu sesuatu tentang nenek, apa saya boleh tetap percaya sama nenek? Nenek Rasmi menatapnya lama, bibirnya bergetar seolah ingin menjawab, tapi yang keluar hanya senyum tipis. Kepercayaan itu mahal, nak. Kadang orang yang kita percayai justru paling pandai menyembunyikan luka. Bagas hanya diam. Setiap kata dari mulut nenek itu terdengar seperti teka-teki yang menyakitkan. Ia tahu nenek Rasmi tidak sekadar menyembunyikan luka. Ia menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih gelap. Malamnya, Bagas memutuskan kembali lagi. Kali ini dengan niat yang lebih jelas. Ia akan mencari bukti, agar hatinya tidak terus dihantui keraguan. Ia menunggu hingga semua lampu di rumah nenek padam. Dengan langkah hati-hati, ia masuk lewat pintu belakang yang tidak dikunci. Namun sebelum sempat melangkah lebih jauh, ia mendengar suara di ruang tengah, suara lembut nyaris seperti bisikan Arif. Sabarlah, nak. Ibu sudah balaskan semua sakitmu. Tinggal sedikit lagi, dan kau akan tenang. Bagas menahan napas, ia tahu nama itu. Arif, anak nenek Rasmi yang dulu diceritakan tewas secara kejam. Kini, semua mulai masuk akal. Luka lama itu ternyata belum pernah sembuh. Ia mundur perlahan. Tapi tanpa sengaja kakinya menyenggol wadah logam. Suaranya nyaring, memecah kesunyian. "Siapa di sana?" teriak nenek Rasmi. Bagas berlari keluar tanpa menoleh. Hatinya berpacu, pikirannya kacau. Ia tahu, malam itu ia sudah melihat terlalu banyak. Tapi yang paling menakutkan bukan apa yang ia temukan, melainkan kenyataan bahwa bagian dalam dirinya masih berharap semuanya salah. Bahwa nenek Rasmi tetaplah nenek penyayang yang ia kenal dulu. Ketika ia tiba di rumah, napasnya tersengal. Ia menatap tangannya yang gemetar, lalu berbisik lirih. "Aku harus tahu kebenarannya, tapi..." "Sebenar Flawi aku segala menermanya." Di kejauhan, dari arah warung, suara panci besar terdengar kembali beradu dengan sendok logam. Irama itu menggetarkan malam, seperti detak waktu yang menghitung mundur menuju sesuatu yang tak bisa dihindari. Suara dentingan panci besar yang terus terdengar dari arah warung nenek Rasmi semalaman masih menghantui kepala Bagas. Irama itu seperti bunyi jam raksasa yang menghitung mundur menuju sesuatu yang mengerikan. Setiap kali ia menutup mata, ia selalu terbayang tangan keriput nenek itu yang mengaduk panci. Diselimuti aroma daging rebus dan rempah-rempah yang menyesakkan dada. Pagi turut langit Sukamukti berwarna kelabu. Udara lembab, matahari enggan muncul. Bagas berjalan perlahan di jalan tanah menuju warung nenek Rasmi. Langkahnya berat, pikirannya kacau. Ia tahu, ia tak bisa terus hidup dengan rasa curiga yang menggerogoti. Ia harus memastikan segalanya. Sekali ustaz selamanya ketika ia tiba di depan warung. Suasananya sepi, tidak seperti biasanya. Panci besar tidak mengepul, kursi kayu kosong, dan pintu warung sedikit terbuka. Ia mengintip ke dalam. Tidak ada siapapun. Dari dalam rumah terdengar suara nenek Rasmi berbicara dengan seseorang di halaman depan. Ia mengenali suara itu, tenang dan datar, menyapa penjual sayur yang lewat. Itulah kesempatan Bagas. Ia menatap sekeliling, memastikan tak ada yang memperhatikan. Lalu melangkah masuk ke dapur melalui pintu samping yang terbuka. Bau bumbu dan daging kering memenuhi ruangan. Dinding kayu penuh noda minyak. Lantai licin karena percikan kuah yang mengering. Tapi ada sesuatu yang membuatnya berhenti. Di tengah dapur, ada satu papan lantai yang warnanya berbeda, sedikit lebih gelap, dan jika diperhatikan, bagian ujungnya agak terangkat. Bagas menatapnya lama, jantungnya berdegup cepat. Ia teringat kembali semua hal, rasa daging yang aneh, hilangnya para warga, potongan kain terbakar, dan pisau di tangan nenek Rasmi. Semua potongan itu mulai tersusun menjadi satu gambaran yang menakutkan. Dengan tangan gemetar, ia jongkok dan mengetuk papan itu pelan. Suaranya terdengar berbeda, lebih kosong, ada ruang di bawahnya. Ia menarik napas dalam, lalu mencoba mencongkel ujung papan dengan ujung pisau dapur yang tergantung di dinding. Butuh beberapa menit sampai papan itu terangkat sebagian, dan aroma busuk langsung menyeruak begitu udara dari bawah keluar. Bagas menutup hidungnya spontan. Bau itu seperti campuran daging busuk dan tanah lembab. Tajam dan menusuk, ia menelan ludah menahan rasa mual, lalu perlahan mengangkat papan lebih tinggi. Saat cahaya masuk ke bawah rongga itu, matanya membulat.
Terpampang pemandangan yang membuat darahnya membeku. Lubang itu dalam, mungkin sedalam 2 meter. Di dalamnya tampak tulang-tulang manusia. Sebagian masih diselimuti sisa-sisa daging yang telah mengering. Beberapa potongan kain compang-camping menempel di antara tumpukan tulang. Warnanya pudar, tapi ia masih bisa mengenali satu di antaranya. Kain kotak-kotak seperti yang dikenakan Pak Sastro pada hari terakhir sebelum ia hilang. Bagas mundur tersandung, tubuhnya gemetar hebat. Napasnya berat, matanya panas, dunia seolah berputar. Ia menatap kembali ke dalam lubang itu. Jumlah tulang yang ia lihat bukan 1 atau 2, tapi banyak, terlalu banyak untuk bisa diterima akal sehat. Ada tengkorak kecil di antara tulang-tulang besar, seolah bukan hanya orang dewasa yang menjadi korban. Ia menutup papan itu cepat-cepat, menjatuhkan diri ke lantai, mencoba menenangkan napasnya. Astaga, apa yang sudah nenek lakukan? Pikirnya. Ia memegang kepala, rasa bersalah dan ketakutan bercampur menjadi satu. Nenek yang dulu memberinya makan, mengajarinya berdoa, ternyata menyimpan rahasia sebesar ini di bawah dapurnya sendiri. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari arah depan rumah. Suara sandal bergesek dengan tanah, diikuti derit pintu kayu terbuka. Suara itu sangat familiar. Bu Rasmi, makasih ya belanjaannya." Terdengar suara penjual sayur menjauh, lalu hening. Langkah kaki itu kini mendekat ke arah dapur. Perlahan teratur Bagas panik. Ia mencari tempat bersembunyi. Matanya tertuju pada lemari penyimpanan bumbu di pojok ruangan. Dan tanpa berpikir panjang, ia berlari ke sana, masuk, dan menutup pintunya pelan-pelan. Nafasnya terengah, jantungnya berdentum keras sampai ia takut suaranya terdengar keluar. Dari celah pintu, ia melihat bayangan tubuh Nenek Rasmi melangkah masuk. Tangannya membawa keranjang berisi sayuran dan seikat daun serai. Tapi yang membuat Bagas nyaris menjerit adalah pisau besar yang tergantung di pinggangnya. Pisau yang sama seperti malam ketika ia melihat nenek itu di dapur. Nenek Rasmi meletakkan barang-barangnya di meja, menghela napas panjang, lalu tanpa menoleh, ia balik ke depan Bagas. Tubuh Bagas langsung membeku. Ia menahan napas. Bagaimana nenek itu tahu? Ia yakin tadi tak mengeluarkan suara apapun. Bagas ulang nenek itu, kali ini lebih pelan, hampir seperti bisikan. "Kamu tahu kan, rasa ingin tahu itu kadang berbahaya?" Bagas menutup matanya rapat, berusaha tak bergerak, tapi tiba-tiba pintu lemari terbuka lebar. Di depan matanya berdiri Nenek Rasmi dengan wajah tanpa ekspresi. Matanya menatap lurus, dingin tanpa sedikit pun emosi. Pisau besar di tangannya memantulkan cahaya redup dari tungku yang belum padam sepenuhnya. "Nenek," suara Bagas bergetar, Saya cuma penasaran. Penasaran bisa bikin orang mati, nah," jawabnya datar. "Kau sudah lihat kan?" Bagas tak bisa menjawab. Ia ingin berlari, tapi tubuhnya lemas, pandangan matanya kabur karena air mata. "Nenek, kenapa?" Suaranya serak. "Kenapa harus begini?" Nenek Rasmi menatapnya lama, lalu berjalan pelan ke arah papan lantai yang tadi terbuka sebagian. Ia menatapnya setelah sedang memandangi makam yang disayangi. "Mereka yang di bawah itu," katanya lirih. "Mereka semua sudah membuat Arif menderita. Mereka menuduh anakku mencuri. Mereka memukulinya, menyeretnya ke sawah, dan membiarkannya mati tanpa ampun. Dan sekarang," ia menoleh menatap Bagas, senyumnya tipis tapi penuh luka. "Oh, aku hanya ingin dunia ini tahu bagaimana rasanya kehilangan." Bagas menggeleng kuat-kuat. "Tapi ini salah, Nek. Arif nggak akan kembali dengan cara begini." "Aku tahu," jawabnya tenang. Tapi rasa sakit seorang ibu tidak pernah pergi, Bagas. Rasa itu hanya diam, menunggu waktu untuk menelan siapa saja yang membuatnya ada. Suasana hening sesaat. Hanya suara api kecil dari tungku yang memecah keheningan. Nenek Rasmi menurunkan pisaunya perlahan, mendekat ke arah Bagas. "Engkau anak baik, Bagas. Aku sayang kau seperti cucuku sendiri. Tapi kadang, cita juga bisa jadi kutukan." Bagas melangkah mundur. Tubuhnya bergetar hebat. Ia menatap pisau itu, lalu menatap mata nenek yang dulu penuh kasih namun kini kosong seperti jurang. "Nenek, tolong." "Jangan lakukan ini." Nenek Rasmi berhenti memandang Bagas lama. Air mata menetes dari matanya yang keriput. Untuk sesaat, wajahnya berubah lembut, seolah kesadarannya kembali. Tapi hanya sesaat, ia tersenyum samar dan berkata, "Kalau aku biarkan kau pergi, kau akan melapor, kan?" Bagas tak menjawab, dalam diam. Itulah jawabannya. Dan tepat saat itu, tangan Nenek Rasmi mengangkat pisau tinggi-tinggi. Bagas spontan berlari ke arah pintu belakang, menabrak meja hingga mangkuk dan sayur berterbangan. Nenek Rasmi berteriak memanggilnya, tapi Bagas tak menoleh.
Ia terus berlari keluar rumah, menembus jalan berlumpur. Napasnya memburu. Dari belakang, terdengar suara langkah tergesa dan suara nenek itu memanggil dengan nada campuran marah dan sedih. "Bagas, jangan pergi. Jangan buat aku tambah kehilangan." Namun Bagas tidak berhenti. Ia terus berlari tanpa arah. Air matanya bercampur hujan yang kembali turun. Dalam dadanya, hanya ada satu pikiran. Ia harus pergi sejauh mungkin dari rumah itu, dari dapur itu, dari rahasia mengerikan yang kini tak bisa ia lupakan seumur hidup. Dan ketika ia menoleh sekali terakhir ke belakang, ia melihat Nenek Rasmi berdiri di depan rumahnya, megang pisau di tangan. Tubuhnya gemetar, tatapannya kosong ke arah Bagas yang menjauh. Dari bibirnya keluar kalimat pelan yang tenggelam dalam gemuruh hujan. "Semua akan tahu rasanya kehilangan." Kalimat itu masih menggema di kepala Bagas bahkan setelah ia berhenti berlari. Nafasnya tersengal, tubuhnya basah kuyup oleh hujan, dan jantungnya berdentum kencang seperti jenderang perang. Ia berdiri di tengah jalan tanah yang becek, memandang ke arah rumah Nenek Rasmi yang kini tampak samar di kejauhan, diselimuti kabut dan hujan deras. Dalam benaknya, wajah Nenek Rasmi masih terbayang, pucat sedih, namun juga menyeramkan dalam waktu yang bersamaan. Bagas akhirnya berhenti di rumah kosong bekas rumah kepala dusun lama, tempat ia biasa bermain semasa kecil. Ia merawat ke dinding, berusaha menenangkan diri, tapi bayangan lubang bawah dapur, tulang-tulang yang berserakan, dan tatapan dingin Nenek Rasmi terus menghantui pikirannya. Ia menutup telinga, menunduk, menangis tanpa suara. Beberapa jam kemudian hujan mulai reda. Suara jangkrik pelan-pelan kembali terdengar dari sawah. Bagas masih di sana, duduk memeluk lutut, menatap kosong ke arah pintu. Ia tahu ia harus mengambil keputusan. Melapor ke polisi berarti mengkhianati seseorang yang dulu seperti neneknya sendiri. Tapi diam berarti membiarkan kejahatan yang mengerikan tetap tersembunyi. Saat matahari mulai terbenam, langkah kaki terdengar mendekat dari luar. Suara itu pelan, menyeret, seperti langkah seseorang yang sudah tua. Bagas menegakkan kepala, dan tubuhnya langsung menegang ketika sosok itu muncul di depan pintu. Nenek Rasmi berdiri di sana, bajunya basah, rambutnya berantakan, dan matanya merah seperti habis menangis lama. Pisau besar yang tadi dipegangnya kini tak ada. Ia hanya membawa tongkat bambu, menatap Bagas dengan wajah yang sulit dibaca, antara marah, sedih, dan lelah. "Bagas," suaranya pelan serak, "kau ketakutan padaku ya?" Bagas tak menjawab, ia hanya menatapnya dengan waspada. Aku nggak mau menyakitimu," lanjutnya. "Aku cuma mau bicara." Bagas menelan ludah. Ia ingin lari, tapi tubuhnya tak bisa digerakkan. Ada sesuatu di nada suara Nenek Rasmi yang berbeda. Bukan seperti tadi. Dan kepasrahan desa nadai seperti seseorang yang sudah tak punya apa-apa untuk dipertahankan. Nenek Rasmi melangkah perlahan masuk, menutup pintu di belakangnya. "Aku tahu kau sudah lihat semuanya," katanya sambil menatap lantai. "Dan aku nggak akan menyangkal." Ia duduk di kursi tua di sudut ruangan, menatap kosong ke depan. "Kau tahu Bagas, dulu aku punya seorang anak laki-laki, namanya Arif. Kau mungkin masih ingat sedikit. Waktu kecil kau suka main ke rumah dan Arif sering menggendongmu. Dia baik, sopan, dan rajin membantu warga." Bagas mengangguk pelan. Ia masih ingat samar wajah Arif, lelaki muda berkulit sawo matang yang sering tersenyum. Ia mengingat bagaimana suatu hari Arif tiba-tiba hilang, dan warga hanya bilang ia pergi merantau. Tapi dia nggak pernah merantau, lanjut Nenek Rasmi. Suaranya bergetar. "Dia dibunuh, Bagas. Dibunuh oleh orang-orang yang sekarang sudah kau dengar hilang satu persatu." Bagas menatapnya, mata melebar. "Waktu itu," kata Nenek Rasmi, "ada seekor sapi milik Pak Lurah yang hilang. Mereka menuduh Arif mencuri tanpa bukti, tanpa bertanya. Mereka menyeret anakku ke sawah malam-malam. Mereka pukuli, mereka tendang, sampai dia berhenti bergerak. Aku datang, berlutut di tanah, memohon. Tapi mereka bilang, ini hukuman untuk pencuri." Padahal Arif bahkan belum pernah menyentuh sapi itu. Air mata mulai menetes dari mata Nenek Rasmi. Tangannya gemetar. Keesokan paginya, mayatnya mereka buang ke sungai. Aku temukan tubuhnya 3 hari kemudian. Sudah membengkak, matanya tak bisa kututup lagi. Mereka bilang aku harus ikhlas, harus percaya itu takdir. Tapi bagaimana seorang ibu bisa ikhlas, Bagas? Ia menatap Bagas dengan mata penuh kemarahan bercampur luka. "Aku menunggu keadilan bertahun-tahun, polisi datang, tapi semuanya diam. Orang-orang yang bunuh anakku masih bisa tertawa, makan di warungku, menyapaku seolah tak terjadi apa-apa. Seteman aku menyiapkan soto untuk mereka. Sambil menahan air mata, aku lihat mereka menikmati makanannya.
Dan aku berpikir, kenapa mereka boleh terus hidup sementara Arifku tidak? Bagas hanya bisa terdiam, tenggorokannya terasa kering. Ia tahu apa yang akan didengarnya selanjutnya, tapi bagian dalam dirinya menolak untuk percaya. Lalu, aku mulai kehilangan akal, lanjut nenek itu pelan. Tahun demi tahun berlalu dan aku mulai memasak bukan untuk pelanggan, tapi untuk menenangkan jiwaku. Sampai suatu hari, aku memutuskan, kalau dunia tidak bisa memberi keadilan, maka aku yang akan memberikannya. Nenek Rasmi menunduk, suaranya nyaris berbisik. Orang pertama adalah Pak Lurah. Dia datang malam-malam, minta dibuatkan soto. Aku sudah menyiapkan semuanya. Setelah dia makan, aku bilang padanya, sekarang kau tahu rasanya kehilangan. Dia tertawa. Tak mengerti maksudku, tapi beberapa jam kemudian, dia tak pernah keluar dari rumahku lagi. Bagas menutup mulutnya, menahan muntah. Air matanya mengalir tanpa ia sadari. Lalu yang lain-lain menyusul. Lanjut nenek Rasmi dengan suara getir. Pak Sastro, Bu Nur, Darto, dan mereka semua yang ikut memukuli Arif. Aku tidak membunuh mereka untuk dendam. Aku melakukannya supaya mereka tahu. Rasa kehilangan itu nyata. Setiap potong daging yang kumasak, setiap kuah yang kusediakan adalah doa untuk Arif. Aku ingin mereka merasakan kesedihan yang aku rasakan. Ia berhenti menatap Bagas dengan mata berkaca-kaca. Aku tahu itu salah. Aku tahu dosa ini terlalu besar. Tapi Bagas, setelah Arif mati, tak ada lagi alasan bagiku untuk hidup. Jadi aku hanya hidup untuk satu hal. Memastikan semua orang yang membunuhnya merasakan kehilangan yang sama. Keheningan panjang menyelimuti ruangan. Suara angin yang bertiup dari selapapan kayu terdengar seperti bisikan arwah yang ikut menangis. Bagas tak tahu harus berkata apa. Setiap kata yang terlintas terasa sia-sia di hadapan penderitaan sebesar itu. Akhirnya kau dengan para primarna pelan. Nenek, Arif nggak akan tenang kalau tahu nenek begini. Nenek Rasmi tersenyum lemah. Aku tahu. Kadang aku bermimpi dia datang, memelukku, bilang kalau aku harus berhenti. Tapi begitu aku bangun, rasa sakit itu datang lagi, Bagas. Rasa kehilangan itu nggak pernah hilang. Ia mengusap air matanya dengan ujung kerudung. Kau ingat soto yang selalu kau suka waktu kecil? Itu satu-satunya hal yang membuatku bertahan hidup. Setiap kali aku mengadu panci, aku merasa Arif masih di sini. Aku merasa dia pulang, makan di meja, tersenyum seperti dulu. Bagas menggigit bibirnya, berusaha menahan tangis. Nenek, tolong, berhenti. Aku nggak mau lihat nenek hancur begini. Sudah terlambat, nah, jawab nenek Rasmi dengan suara lirih. Aku sudah terlalu jauh, dan sekarang, mungkin ini waktuku untuk menebus semuanya. Ia berdiri perlahan, menatap keluar jendela. Cahaya senja masuk ke dalam ruangan, membuat wajahnya terlihat damai namun kosong. Besok pagi mereka akan datang mencariku. Aku nggak akan lari. Aku akan bilang semuanya biar mereka tahu. Keadilan yang tidak ditegakkan bisa berubah jadi kutukan. Bagas tak sanggup menahan air matanya lagi. Ia berlutut, memeluk kaki nenek itu. Nenek, jangan bilang begitu. Aku bisa bantu. Aku bisa jelasin semuanya. Tidak, Bagas, potongnya lembut. Tugasku sudah selesai. Sekarang tugasku hanya menunggu. Ia menunduk, mengusap kepala Bagas perlahan. Kau anak baik. Jangan buatkan unis verberat bersama aku. Suara itu lembut, hampir seperti dulu ketika nenek Rasmi menidurkannya waktu kecil. Tapi kali ini ada perpisahan di dalamnya. Ketika Bagas mendongak, matanya bertemu dengan tatapan nenek yang penuh penyesalan. Katakan pada mereka, Bagas, ucapnya lirih, bahwa setiap ibu yang kehilangan anaknya akan berubah menjadi sesuatu yang bahkan dirinya sendiri tak kenali. Hening. Hanya suara tangis yang tersisa. Bagas menatap sosok tua itu lama, sementara dalam dadanya bergema satu perasaan yang sulit dijelaskan. Antara iba, marah, dan kehilangan. Ia sadar malam itu di depan matanya, seorang ibu baru saja menyerahkan segalanya pada penyesalan, dan di luar langit Sukamukti perlahan menjadi gelap, seolah ikut berduka atas pengakuan yang akhirnya terucap setelah puluhan tahun terkubur. Langit Sukamukti sore itu berwarna kelabu, seolah ikut berduka atas apa yang baru saja terjadi. Hujan yang semalam deras kini hanya menyisakan genangan dan bau tanah basah yang pekat. Dari kejauhan, kepulan asap tipis terlihat membubung dari arah rumah nenek Rasmi. Tidak besar, tapi cukup untuk membuat beberapa warga menoleh dan berbisik-bisik. Sejak pagi, Bagas belum terlihat. Warga yang biasanya melihatnya berjalan ke balai desa atau membantu di warung Pak Karno mulai bertanya-tanya. Di sisi lain, warung soto nenek Rasmi yang biasanya sudah buka sejak subuh, hari itu tertutup rapat, pintu kayunya terkunci.
Tirai jendela tertutup. Tidak ada aroma soto yang menguar ke jalan. Tidak ada suara panci atau sendok logam berdenting seperti biasa. Aneh, ya? Bisik Bu Sumarni pada tetangganya sambil melirik rumah itu dari kejauhan. Biasanya jam segini udah ramai. Katanya Bagas juga nginep di sana semalam. Timpal Pak Jaya menatap ke arah yang sama dengan dahi berkerut. Kok nggak kelihatan juga? Desa yang biasanya tenang mulai dipenuhi desas-desus. Beberapa warga bahkan mengingat kembali peristiwa hilangnya petani beberapa minggu lalu. Semuanya berawal di sekitar rumah itu. Namun karena Nenek Rasmi dikenal baik dan tua, mereka menahan diri untuk tidak menuduh sembarangan. Menjelang sore, mobil polisi dari kecamatan datang. 2 petugas turun dan mengetuk pintu rumah Nenek Rasmi berulang kali, namun tidak ada jawaban. Salah satu petugas bernama Sutarno menempelkan telinganya di daun pintu. Kayak ada suara orang dari dalam. Katanya pelan, "Coba dobrak aja, mungkin pingsan," balas rekannya. Sekali hentakan pintu kayu itu terbuka, aroma tajam langsung menyergap. Bau minyak tanah bercampur dengan sesuatu yang amis menusuk hidung. Dari dapur terdengar suara gemerisik, seperti orang sedang mengaduk sesuatu. "Bu Rasmi," panggil Sutarno hati-hati. "Ini polisi, Bu. Kami dari untuk Wawarisa." Tak ada jawaban. Mereka berjalan pelan ke arah dapur. Cahaya sore menembus dari celah atap yang bolong, menerangi ruangan itu dengan suram. Dan di tengah dapur, berdiri Nenek Rasmi. Bajunya lusuh, tangannya gemetar memegang sebuah botol berisi cairan bening yang mereka kenali dengan cepat sebagai minyak tanah. Di hadapannya, Bagas berdiri terpaku. Matanya bengkak, wajahnya tegang. Ia seperti baru saja selesai menangis lama, "Bu. Tolong taruh itu dulu," kata Sutarno dengan suara lembut. "Kita bisa bicarakan baik-baik." Nenek Rasmi menatap mereka, lalu berpaling pada Bagas. Tatapan matanya bukan lagi menyeramkan seperti semalam, melainkan penuh kelelahan. "Mereka datang, Nak," katanya lirih. "Sudah waktunya ya." Bagas mencoba melangkah maju. "Nenek, tolong jangan lakukan ini. Kita bisa jelaskan semuanya ke polisi, aku bisa bantu." Tapi Nenek Rasmi menggeleng pelan. "Tidak, Bagas, sudah cukup. Aku sudah menanggung ini sendirian terlalu lama." Arif pun sudah menunggu di sana. Sutarno menatap rekan setimnya, memberi isyarat agar bersiap. Tapi langkah mereka terhenti ketika Nenek Rasmi membuka tutup botol dan mulai menuangkan minyak tanah ke lantai, membasahi papan dapur, lalu dinding kayu di sekitarnya. "Bau menyengat itu semakin kuat, Bu Rasmi." "Hentikan!" teriak Sutarno sambil mendekat. Namun Bagas segera mengangkat tangannya, berusaha menahan polisi agar tidak memprovokasi nenek itu. "Biar aku bicara," katanya. Ia menatap Nenek Rasmi dengan mata berair. "Nenek, tolong. Jangan lakukan ini. Arif nggak akan bahagia kalau lihat nenek begini." Air mata mengalir di pipi tua itu. "Kau tahu, Bagas, cinta bisa membuat seseorang kehilangan akal. Aku cuma ingin anakku tenang, tapi semakin aku mencoba menenangkan dia, semakin aku tenggelam dalam kesedihan ini." Tangannya gemetar saat mengambil korek api kecil dari saku bajunya. Bagas melangkah maju dengan panik. "Nenek, jangan!" Tapi Nenek Rasmi hanya tersenyum. Senyum yang getir, namun penuh kedamaian aneh. "Jangan benci, Nah," katanya pelan. "Kadang cinta membuat kita kehilangan akal." Klik, suara kecil itu terdengar. Lalu nyala api biru muncul di ujung korek. Dalam sekejap, nyala itu menyentuh lantai kayu yang basah minyak. Api merambat cepat, menjalar ke dinding, ke perabot, ke panci-panci tua yang tergantung di dapur. Bagas menjerit dan berusaha mendekat, tapi Sutarno menariknya keras ke belakang. "Keluar! Sekarang!" teriaknya. Mereka berlari menembus pintu. Dan sesaat kemudian suara ledakan kecil terdengar dari dapur. Diikuti kilatan cahaya oranye yang membelah langit senja. Warga berhamburan datang. Jeritan terdengar di mana-mana. Api berkobar cepat, melahap rumah kayu tua itu tanpa ampun. Beberapa warga mencoba mengambil air dari sumur, tapi sia-sia. Kobaran terlalu besar, panasnya terlalu menyengat. Bagas hanya bisa berdiri, menatap api yang menelan rumah tempat sebagian masa kecilnya tumbuh. Matanya memerah, dadanya sesak dalam gemuruh api itu. Ia seolah melihat bayangan Nenek Rasmi berdiri di jendela, memandangi langit dengan wajah tenang, seolah akhirnya bisa melepaskan semua yang selama ini menjeratnya. Beberapa menit kemudian, atap rumah runtuh dengan suara gemuruh keras. Api memercik ke segala arah, membuat semua orang mundur ketakutan. Suara kayu terbakar bercampur dengan isak tangis warga. Sutarno menepuk bahu Bagas dengan pelan. "Kita nggak bisa apa-apa lagi, Nak. Semua sudah berakhir." Namun Bagas tidak menjawab. Ia hanya menatap kobaran itu dengan pandangan kosong. Dalam kepalanya,
Suara nenek Rasmi terus terulang. Kadang cinta membuat kita kehilangan akal. Langit semakin gelap, tapi api justru makin terang. Memantulkan warna jingga di wajah-wajah warga yang menatap ngeri. Dalam kehangusan itu, semua rahasia seakan ikut terbakar, tulang-tulang di bawah dapur, foto Arif, surat-surat lama, bahkan panci besar yang dulu menjadi kebanggaan nenek Rasmi. Semua lenyap ketika api akhirnya padam menjelang malam. Yang tersisa hanyalah puing hangus dan bau arang yang menusuk hidung. Polisi dan warga mencari-cari sisa tubuh. Tapi yang mereka temukan hanya sepotong gelang logam tua yang masih utuh. Gelang yang dulu selalu dipakai nenek Rasmi. Pemberian Arif sebelum ia meninggal. Bagas berlutut di depan puing itu. Memungut gelang tersebut dengan tangan gemetar. Di antara abu dan arang, ia menemukan serpihan kecil kain batik yang ia kenali sebagai milik nenek Rasmi. Air mata jatuh tanpa henti. Ia memejamkan mata. Berdoa dalam hati agar arwah nenek Rasmi dan Arif akhirnya bisa bertemu tanpa rasa dendam. Tanpa kesedihan, Sutarno berdiri di sampingnya, menatap puing yang masih berasap. Kadang, keadilan datang terlambat, gumamnya. Bagas menatap api kecil yang masih tersisa di ujung papan, lalu menjawab pelan. Dan ketika datang, dia mengambil semuanya. Angin malam berembus lembut melewati reruntuhan rumah itu, membawa sisa abu ke udara. Di antara gelap dan terang, Sukamukti malam itu seolah kehilangan sesuatu yang lebih dari sekadar rumah tua. Ia kehilangan sebagian jiwanya sendiri. Dan di dada Bagas tersisa satu janji yang ia ucapkan dalam diam, bahwa kisah ini tak akan terkubur begitu saja. Bahwa di balik setiap aroma soto yang pernah ia hirup, ia akan selalu mengingat bahwa kasih seorang ibu bisa berubah menjadi api. Api yang menghapus segalanya, termasuk dirinya sendiri. Api itu sudah lama padam, tapi bagi Bagas, bau asap yang dulu memenuhi langit Sukamukti seolah masih menempel di ingatannya. Setiap kali angin berembus membawa aroma kayu bakar atau daging direbus, ia seakan kembali ke malam itu. Malam ketika rumah kayu nenek Rasmi berubah jadi bara, ketika suara perempuan tua yang pernah ia panggil ibu lenyap di telan api dan keheningan. Beberapa tahun telah berlalu, desa Sukamukti perlahan kembali hidup seperti sedia kala. Ibu-ibu menjemur padi di halaman, dan ayam jantan berkokok tiap pagi. Tapi di pojok jalan yang dulu berdiri warung soto legendaris itu, kini hanya ada sebidang tanah kosong. Warga sengaja tak membangun apapun di sana. Mereka bilang, biarlah tempat itu tenang. Hanya alang-alang yang tumbuh liar di antara batu hitam bekas kebakaran. Dan kadang saat sore tiba, ada yang bersumpah melihat sosok perempuan berkerudung duduk di situ, tersenyum samar di tengah kabut tipis. Bagas tak pernah berani mendengar cerita-cerita semacam itu terlalu dalam. Ia kini tinggal di kota kecil sekitar 2 jam dari Sukamukti, di pinggir jalan raya yang ramai oleh kendaraan lintas kabupaten. Di sanalah ia mendirikan kedai kecil dengan papan sederhana bertuliskan Soto Rasmi. Tulisan itu ia cat dengan tangannya sendiri. Huruf-hurufnya nggak rapi, tapi bagi Bagas, papan itu lebih berharga dari apapun. Ia sih bukan ingin menjual kenangan, tapi ingin menebusnya. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar muncul, Bagas akan menyiapkan bahan-bahan dagangannya. Aroma bawang goreng dan serai mulai memenuhi udara. Namun ada yang berbeda dari soto buatannya. Tidak ada daging, tidak ada kaldu sapi. Kuahnya bening dengan potongan tahu, tempe, dan sayuran segar dari kebun belakang. Ia tahu, sebagian pelanggan awalnya heran, soto tanpa daging? Begitu tanya mereka. Tapi ketika mencicipinya, kebanyakan hanya mengangguk pelan, seolah merasakan sesuatu yang lain. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Suatu pagi seorang lelaki tua mampir. Wajahnya keriput, bajunya lusuh. Ia duduk di bangku paling pojok dan menatap mangkuk soto di depannya lama sekali sebelum akhirnya berkata pelan, "Rasanya menenangkan, nak. Tapi kenapa tak ada dagingnya?" Bagas tersenyum kecil. "Soto ini bukan untuk mengenyangkan perut, Pak, tapi untuk menenangkan hati." Lelaki tua itu terdiam, lalu menatap Bagas dalam-dalam. "Kau ini orang Sukamukti, ya?" Tanyanya. Pertanyaan itu membuat Bagas tersentak sejenak. Ia hanya mengangguk pelan. "Iya dulu, sekarang sudah jarang ke sana." Lelaki itu menghela napas panjang. "Aku tahu tempat itu. Dulu ada warung kecil di ujung jalan. Soto paling enak yang pernah kumakan." Bagas tak menjawab. Ia hanya menunduk, pura-pura sibuk mengelap meja. Tapi hatinya terasa sesak warung kecil itu. Sosok perempuan tua dengan tangan keriput yang selalu mengusap kepalanya. Aroma kaldu yang mendidih di pagi hari. Semua kembali menyeruak dalam pikirannya.
Setelah lelaki tua itu pergi, Bagas menatap kosong ke arah dapur. Di dinding, tergantung foto hitam putih nenek Rasmi, diambil dari potret lama yang berhasil ia selamatkan sebelum api melahap segalanya. Wajah itu tersenyum lembut, seolah masih hidup di setiap uap soto yang mengepul. Kadang saat malam turun dan pelanggan terakhir pulang, Bagas duduk sendiri di bangku panjang depan kedai. Lampu kuning remang menggantung di atasnya, dan di luar jendela serangga malam berdengung. Di saat-saat seperti itu, ia sering berbicara dalam hati, seolah kepada nenek Rasmi yang duduk di seberangnya. "Nek," bisiknya lirih, "aku masih ingat rasanya soto buatan nenek." "Hang, Prof kasih seng, tapi juga menyimpan luka yang tak ku kenal waktu kecil. Aku tidak ingin melupakan nenek, tapi aku juga tak ingin mengulang semuanya." Angin malam berhembus lembut, membawa aroma serai dari dapur. Kadang Bagas merasa ada tangan lembut menyentuh pundaknya, seperti dulu ketika ia masih kecil dan nenek Rasmi menepuk bahunya sambil berkata, "Makanlah nak, soto ini untukmu." Hari demi hari berlalu, kedai soto Rasmi semakin dikenal orang. Banyak pelanggan yang datang bukan hanya untuk makan, tapi untuk merasakan ketenangan di meja kasir. Bagas meletakkan toples kecil dengan tulisan, "Untuk yang pernah kehilangan." Banyak orang menaruh uang koin di sana tanpa tahu maksudnya. Tapi bagi Bagas, itu simbol. Ia ingin setiap orang yang datang membawa sedikit beban dan pulang dengan hati lebih ringan. Suatu sore hujan turun deras, jalanan di depan kedai sepi. Hanya suara gemericik air yang menemani. Bagas menatap keluar jendela, memperhatikan air menetes dari genting. Di sela suara hujan, entah dari mana, ia mendengar samar-samar suara perempuan bernyanyi. Lagu yang dulu sering dinyanyikan nenek Rasmi saat memasak. Suaranya lembut, nyaris seperti desahan angin. Bagas berdiri, melangkah ke dapur, tapi tak ada siapa-siapa di sana. Hanya panci besar berisi kuah soto yang mendidih perlahan, dan uapnya membentuk bayangan wajah samar di udara. Ia menatapnya lama, hingga air matanya jatuh tanpa sadar. Mungkin begini caranya nenek minta maaf, gumamnya pelan. Dan mungkin begini juga caranya aku memaafkan. Beberapa minggu kemudian, Bagas akhirnya memutuskan kembali ke Sukamukti. Ia ingin menziarahi tanah kosong itu. Saat tiba, langit sedang cerah. Angin lembut berembus membawa aroma padi dan tanah basah. Ia berdiri di sana lama sekali, menatap rumput liar yang bergoyang pelan. Di tengahnya, tumbuh pohon kenanga kecil. Entah siapa yang menanamnya, tapi bunganya wangi sekali. Bagas menaburkan segenggam bunga kering di tanah itu dan berbisik, "Terima kasih, Nek. Karena dulu nenek membuatku percaya bahwa cinta bisa tumbuh bahkan dari rasa sakit." Ia lalu tersenyum kecil dan melangkah pergi. Di belakangnya angin bertiup pelan, membuat daun kenanga jatuh satu persatu ke tanah. Dan entah hanya imajinasinya atau bukan, Bagas merasa mendengar suara lembut itu lagi. "Masaklah dengan hati, nah, karena rasa sejati tak pernah lahir dari tangan, tapi dari luka yang sudah kau maafkan." Matahari sore menyorot langit Sukamukti dengan warna keemasan yang hangat, dan di antara gemuruh alam yang damai itu, aroma samar soto tanpa daging, tanpa dendam, seolah menyelimuti udara. Bagas tahu kisah itu telah berakhir, tapi setiap kali ia menyalakan kompor dan menyiapkan sotonya, ia sadar bahwa di balik setiap aroma masakan, selalu ada cerita manusia tentang cinta, kehilangan, dan luka yang tak pernah benar-benar sembuh. Namun dari luka itulah terkadang lahir kehangatan yang paling murni, dan di Sukamukti, kehangatan itu bernama soto terakhir nenek Rasmi.